Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam pembahasan soal berkaitan dengan keseimbangan partikel. Soal kita ambilkan dari buku paket fisika karangan Pujianto, penerbit dari Intan Pariwara. Soalnya seperti diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat ini soalnya. Perhatikan sistem berikut. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau gambarnya kurang besar, saya besarkan sedikit, mungkin bisa agak lebih. Iya. Oke. Ini kita lihat di sini soalnya. Kita baca dulu. Sistem di samping berada dalam keadaan seimbang. Nah, ini seimbang. Soalnya sudah dikunci seimbang. Pada kasus ini, karena ini bendanya terikat, berarti seimbangnya membuat menjadi diam. Nilai M1 itu yang ini ya, ini M1. Nah, ini M1, ini ada M1 di sini, benda pertama. Di sini ada benda kedua. Nilai M1 itu 60 kg. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat data yang kita miliki, nanti adalah diketahuinya adalah M1-nya itu adalah 60 kg. Dan koefisien gesekan statik, kita lihat di sini kita bicara masukkan konsep gesekan. Koefisien gesekan statiknya, maaf keliru ya. Ini mu-nya, mu statik mestinya adalah 0,2 tanpa satuan. Yang ditanyakan di sini adalah berapa M2. Ditanya adalah M2. Dengan syarat tadi dalam keadaan setimbang, iya. Nah, kita akan mengambil gambar ini saja ini. Nah, kita akan potong lagi gambarnya. Kita yang ini saja lah, keseimbangan yang ini. Oke. Kita copy, coba kita naikkan. Nah, ini kita lihat. Iya, ini saja kita perhatikan. Kita olah ini. Jadi kasusnya benda dalam keadaan seimbang. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini ada sebuah titik partikel, kita asumsikan partikelnya di sini, maka nanti partikel itu akan dikenai beberapa gaya. Yang ke sini kita asumsikan di sini adalah gaya disebabkan oleh apa tadi? Benda satu, kita kasih nama saja T1. Kayak gini. Kemudian di sini dibuat seimbang karena adanya ini ditarik dengan ini, dengan apa tadi? Dengan tembok di sini. Ini kita anggap saja namanya T2. Kemudian yang ketiga adalah gaya yang disebabkan oleh ini tadi, beban ini, berat ini. Ini kita anggap namanya T3 kita. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan di sini ada sudut 30-nya itu di sini, ada 30 derajat di sini. Nah, oke. Jadi kalau kita buat gambar 3 buah gambar begitu, mungkin kita lihat ini yang ke sana, ini yang ke sana, ini yang ke bawah. Oke. Oke. Nah, yang ke kiri ini disebabkan oleh apa tuh ini? Karena keseimbangan kita lihat di sini. Ketika balok itu ditarik, ini otomatis di sini akan ada tarik menarik ya di sini. Nah, dan ada tarik menarik. Ini mestinya ada tarik menarik di sini. Ya. Antara apa ini? Antara kita lihat
Pada tali ini disebabkan antara ini balok ditarik oleh pusat ini, ya karena sistem, kemudian ini ditarik ke sana. Jadi pada kasus yang ini nanti, berarti nanti di sini ada gaya gesekan. Balok ini ditarik ke kanan, maka gaya gesekannya adalah ke kiri. Ke kiri ada gaya gesekan. Jadi pada balok M1 tentu saja, maka nanti posisinya menjadi di sini ada gaya disebabkan oleh tali T1 tadi. Kita lihat ini T1, ini juga T1 ya, hanya posisinya berbeda. Ini akan diimbangi dengan adanya gaya gesekan. Nah, menurut hukum pertama Newton, gimana? Hukum pertama Newton, dalam keadaan seimbang maka berlaku sigma F sama dengan 0. Kalau ini ya sigma Fx lah gitu. Kita lihat apa saja? Ya, nanti akan berlaku bahwa besarnya gaya tarik T1 yang ke kanan dikurangi gaya gesekan sama dengan 0, atau T1 sama dengan F. F-nya F gesekan statik ya. Oke. Nah, berarti kita harus ingat dulu tentang gaya gesekan statik. Gaya gesekan statik. Nah, sebenarnya ada statik maksimum ini sebenarnya. Bahwa besarnya gaya gesekan statik maksimum itu dinyatakan sebagai mu statik dikali gaya normal. Kalau bendanya itu begini, permukaan, kita lihat ini ada B1 sebabnya M1 kali G, maka nanti di sini akan diimbangi gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, ini pada bagian ini pada benda satu ya, maka nanti akan diimbangi di sini ada gaya di sini nanti ada gaya normal yang arah ke atas. Di sini ada permukaan sini, gaya normal. Nah, ini seperti ini dalam keadaan seimbang juga berlaku hukum pertama Newton juga. Gimana? Ya pada sumbu Y kalau begitu sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Yang ke atas itu gaya normal, yang ke bawah adalah gaya berat W1 sama dengan 0. Berarti normal sama dengan W1. W1 adalah M1 kali G. Berarti normalnya M1-nya tadi diketahui berapa? M1-nya tadi diketahui 60 ya, 60. Kemudian kita hasilnya G-nya 10, berarti 600 Newton. Oke, sehingga dari sini maka ini akan kita masukkan ke sini, bahwa ini nanti kita akan masukkan ke sini, kembali ke sini, berarti gaya gesekan statik nilainya sama dengan US-nya tadi 0,2, kemudian gaya normalnya 600 Newton, berarti ketemunya 120 Newton. Oke. Gaya gesekannya, oke. Nah, gaya gesekan nanti akan berlaku di sini nanti. Nah, berarti gaya gesekannya di sini. Gaya gesekan berlaku, kita lihat ini ya, di sini ya. Jadi tadi ya, pada bagian ini kita lihat. Ini kita ingat, jangan lupa. Tadi pada berlaku bahwa gaya gesekan T1 nilainya sama dengan gaya gesekan statis. Berarti T1-nya tadi adalah gaya gesekannya 120 Newton. Ya. Newton, oke. Ini ketemu. Sehingga kalau kita kembalikan lagi ke gambar ini, berarti karena ini T1, berarti ini T1-nya di sini. Berapa? 120 Newton. Ya, yang dicari apa? Yang dicari di sini adalah berapa besarnya ini tadi. Kalau ini namanya M2, ini berapa M2? Ingat, di sini ada W, gitu. Kita bisa mencari W2-nya berapa? M2 dikali, ya kita cari W2 dulu. Oke. Kita hapus saja yang ini dulu, yang ini kita hapus, yang M2 ini kita hapus. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah,
Ini ada permainan sudut di sini tadi, kita lihat di sini ya. Kita kasih warna biru. Ini sudutnya 30. Pada bagian ini tadi sudutnya 30, yang ini yang sampai masih di sini ya. Nah, ini 30. Kalau ini 30 berarti sudut di sini adalah berapa? 90 tambah 30 berarti 120. Kita lihat. Ini ada T2, tadi ada T2 ke arahnya ke sana. T2. Ini ada T3. Nah, karena yang dicari adalah berapa M2, maka urusannya tinggal Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan apa? Dalil. Dengan dalil sinus. Sinus. Oke. Jadi dalil sinusnya kalau kita lihat pada kasus ini adalah kita ulang gambar lagi aja ya. Begini ya, ini. Nah, bawah. Oke, ini ada T1. Ini sudutnya 120 di sini. Nah, ini ada T3 ya. T3. Di sini ada T3 ya. Oke, ada T3. Oke, ya kita akan mencari T3 dulu. Ini mestinya T2 di sini. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah berapa pada M2. M2 itu berada pada T3. Maka persamaan yang digunakan adalah dengan dalil sinus. Mestinya kalau lengkapnya T1 per sin 120 akan sama dengan T2 per sin 90. Kita lihat gambarnya di sini. Ini 90 maksudnya ya. Nah, terus sama dengan T3 per ini berapa ini? Ayo, ini 100 berapa ini? Ya, berarti yang ini adalah kita kasih warna biru biar ini. Berarti sudut yang ini adalah 150 derajat. Berarti di sini kalau begitu T3-nya itu dibagi sin 150. Oke. Nah, karena kita akan mencari hubungannya dengan T3, maka yang digunakan persamaannya ini sama dengan ini gitu ya. Nah, yang itu yang akan kita gunakan. Berarti kita akan hanya menggunakan T1 per sin 120 sama dengan T3 per sin 150. Yuk, kita sederhanakan. Masuk di sini. T1-nya tadi berapa? Sudah dihitung. T1-nya tadi adalah ini. Ini 120. Oke. 120. Kita ingat sifat sin trigonometri bahwa sin 120 itu sama dengan supaya menjadi 180 adalah ditambah 60 sama dengan sin 60. T3-nya ditanyakan. Sin 150 supaya menjadi 180 harus ditambah 30 sama dengan sin 30. Oke. Nah, ini saya kira ini sudah mulai ketemu ini. Jadi kalau begitu T3 sama dengan ya 120 per sin 60 dikali sin 30 sama dengan 120. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Oke. Sin 30 itu adalah setengah. Oke, setengahnya hilang sehingga ketemunya T3 nilainya sama dengan 120 per akar 3. Nah, ini pada disininya begitu. Tapi supaya lebih kelihatannya lebih enak dilihat, maka ini kita kalikan saja. Yang atas kalikan akar 3, yang bawah kalikan akar 3. Toh akar 3 dibagi akar 3 adalah 1, enggak masalah. Jadi kita lihat sekarang menjadi 120 akar 3. Kita lihat di sini akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Berarti ketemunya adalah menjadi 40 akar 3. Ini satuannya Newton. Oke.
Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kembali ke gambar, bahwa tegangan T3 ini disebabkan oleh apa? Oleh berat ini loh. Nah, bahwa tegangan T3 ini disebabkan, kalau dilanjutkan, tegangan T3 itu disebabkan atau dipengaruhi lah, disebabkan atau munculnya karena adanya apa? W2, sehingga nanti kalau begitu T3 itu sama dengan W2. Kita tahu W2 adalah M2 kali G. Nah, sehingga dari sini menjadi kalau begitu M2 sama dengan, ini T3 ya, berarti T3 dibagi G. T3-nya tadi sudah dihitung 40 akar 3 dibagi G-nya kita anggap 10. Berarti ketemunya M2-nya adalah 4 akar 3 kilogram. Oke, saya kira ini sebuah jawaban yang cukup agak panjang ya, tidak sulit tapi agak panjang. Oke, sebagai pengontrol mungkin silakan Anda lihat di buku paket yang Anda miliki yang dipinjamkan dari perpustakaan SMA 2 Bangun Takal. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.